Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Bagas ya. Bagaimana kondisi kalian? Pasti sehat dan pasti lebih semangat lagi dari hari-hari sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama matematika ya, tentang penjumlahan dengan cara menyimpan dan pengurangan dengan cara meminjam. Pak Bagas akan memberikan tutorial cara mengerjakannya. Kita akan menggunakan soal latihan berupa soal cerita, karena matematika itu lebih menyenangkan jika menggunakan soal cerita. Nah, nanti Pak Bagas akan mencoba memberikan ketika mengerjakan soal penjumlahan dengan cara menyimpan akan menggunakan cara panjang dan cara pendek. Kemudian untuk soal pengurangan dengan cara meminjam kita akan menggunakan cara pendek supaya lebih mudah kalian membacanya, lebih mudah dalam memahami. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja latihan soal bersama. Oke, semangat. Di sini ada soal cerita untuk penjumlahan dengan cara menyimpan. Nah, nanti kita akan kerjakan soal ini dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Karena untuk penjumlahan menyimpan itu masih mudah untuk bersusun panjang. Nah, contoh soal cerita. Sekolah memiliki 122 batu bata untuk membangun ruangan baru. Pak Joni membelikan lagi 108 batu bata. Diulangi, sekolah memiliki 122 batu bata untuk membangun ruangan baru. Pak Joni membelikan lagi 108 batu bata. Pertanyaannya, berapa banyak batu bata setelah dibelikan lagi? Nah, di sini kita bisa membuat kalimat matematika, yaitu 122 ditambah 108 sama dengan, nah, kalimat matematikanya 122 ditambah 108 sama dengan. Yang pertama untuk penjumlahan kita akan coba untuk bersusun panjang ya. Kita tulis dulu untuk soalnya 122 ditambah 108. Oke, kalian bisa sambil buka di buku pena. Ini seperti di buku pena ya. Oke, kita tulis dulu tanda plusnya untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Jangan lupa digaris. Kemudian ada tanda penjumlahan. Nah, yang pertama kita pecah dulu menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, 122, 100, kemudian ada 20 dan 2 untuk satuannya. Untuk 108 ratusannya ada 100, puluhannya ada 0 ya, 0 ya, satuannya 8. Yang pertama kita jumlahkan dulu satuannya. 2 tambah 8 berapa? Ya, 10. Kita tulis 10, 20 tambah 0, 20, 100 tambah 100, 200. Selanjutnya kita buat lagi sama dengan di bawahnya. Nah, sekarang karena di situ ada 10 itu kita akan pecah lagi menjadi satuan dan puluhan. Oke, coba diperhatikan. Nah, satuannya 0, kemudian puluhannya 10. Kita tulis lagi puluhan 20, ratusannya turun ya 200. Kemudian sama dengan lagi. Oke, kita sekarang jumlahkan. Oke, satuannya turun 0, puluhannya dijumlahkan ya. 20 tambah 10, 30. 200-nya turun. Tinggal ditulis lagi 200. Nah, sekarang hasilnya kita temukan teman-teman. Kita gabungan saja. Satuan, puluhan, ratusan kita gabungkan menjadi bilangan 230. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Yang pertama kita tulis dulu soalnya 122
ditambah 108. Jangan lupa diberi garis ya, garis panjang, kemudian ada tanda penjumlahan. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu satuannya ya, 2 tambah 8 berapa? 10, tapi kita tulis 0. Kemudian 1 puluhan kita simpan di atas 2 puluhan. Nah, kita beri tanda seperti itu. Itu artinya menyimpan ya. Kemudian 1 tambah 2 tambah 0. Oke, hasilnya 3. Sekarang kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 2. Hasilnya 230. Oke, sama dengan yang tadi ya. Dengan penjumlahan panjang pun kita hasilnya sama, 230. Nah, setelah dihitung menggunakan cara panjang dan cara pendek, jadi banyak batu bata setelah dibelikan ada 230 batu bata. Nah, tadi dengan cara panjang hasilnya 230, dengan cara bersusun pendek hasilnya juga 230 batu bata. Sama ya. Kemudian pengurangan cara meminjam. Pada pengurangan cara meminjam, kita hanya memakai bersusun pendek, karena kalau memakai bersusun panjang nanti akan terlihat sulit untuk dibaca. Jadi sekarang kita hanya belajar menggunakan cara bersusun pendek untuk pengurangan cara meminjam. Di bawah ini ada contoh soal cerita. Di kantor guru tersedia kertas lipat sebanyak 421 lembar. Sebanyak 155 lembar dipakai untuk prakarya di kelas. Ulangi ya, di kantor guru tersedia kertas lipat sebanyak 421 lembar. Sebanyak 155 lembar dipakai untuk prakarya di kelas. Pertanyaannya, berapa banyak kertas lipat yang tersisa di kantor guru? Kalimat matematikanya 421 dikurangi 155 sama dengan. Nah, kita akan coba hitung dengan cara bersusun pendek. Oke, sekarang kita akan pengurangan bersusun pendek ya, supaya lebih mudah. Jadi kita menggunakan pengurangan bersusun pendek untuk pengurangan yang meminjam. Nah, di sini ada soal 421 dikurangi 155. Kita beri garis panjang, kemudian ada simbol atau tanda pengurangan. Yang pertama kita kurangkan dulu satuannya. 1 kurangi 5. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, akhirnya kita pinjam 1 puluhan. Kita ganti angka satunya. Nah, kita coret ya angka 1, satuan dan 2 puluhannya. Karena mendapat pinjaman 1 puluhan, akhirnya menjadi 11. Dan 2-nya karena dipinjam 1 menjadi 1 puluhan. Oke, sekarang 11 kurangi 5. Berapa 11 kurangi 5? 6. Ya, sekarang kita hitung puluhannya. 1 puluhan dikurangi 5. Bisa tidak? Tidak bisa. Pinjam 1 ratusan depannya. Nah, kita coret 4-nya. Nah, kita coret. Nah, kemudian karena dipinjam 1, 4 kurangi 1, 3. Satunya kita ganti karena mendapat pinjaman 1 ratusan, kita tulis di situ. Nah, 11. Oke ya. 11 kurangi 5. 6. Oke, kita tulis 6. Kemudian kita pindah ke ratusan sekarang. 3 dikurangi 1. Berapa 3 kurangi 1? 2. Nah, hasilnya 266. Setelah kita hitung dengan cara bersusun pendek,
Jadi banyak kertas lipat yang tersisa di kantor guru ada 266 lembar. Ya, hasilnya 266 lembar. Nah teman-teman, bagaimana tadi videonya? Pasti kalian bisa belajar ya, dan kalian bisa mencoba lagi untuk mengerjakan bersama orang tuamu di rumah. Kalau kalian bingung bisa bertanya, bisa berlatih, karena matematika itu akan lebih mantap kalau kalian bisa berlatih terus menerus, sehingga bisa jadi kebiasaan kalian di kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk sesi kedua tentang menentukan selisih bilangan dan operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Tetap semangat dan salam sehat dari Pak Bagas untuk kalian. Dadah.